Teman-teman ya, untuk saat ini saya akan sedikit membahas ketika membuat adonan. Jadi referensinya dari akun saya sendiri, dari channel saya sendiri, dari konten saya sendiri. Ini memang konten 2 tahun yang lalu ketika saya masih di Samarinda ya. Ini adalah salah satu konten membahas tentang membuat adonan ya, membuat adonan roti goreng ataupun odading. Kalau di Jawa biasa disebut bolang-baling ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi bahan-bahan ini sebenarnya sudah kita siapkan ya. Ini saya skip dulu sebentar. Jadi sudah kita siapkan bahannya itu apa saja. Di dalam situ kelihatan walaupun nggak terang kan teman ya. Tepung terigu, kemudian mentega, gula pasir, dan perangkat lain seperti pengembang gitu kan dan lain. Jadi proses membuatnya ya. Jadi kalau gini, gambaran gini teman-teman, ketika kita mulai membuat adonan itu subuh, kira-kira kalau saya di sana kan bangunnya biasa setengah 4 subuh. Jadi jam 5 sore harinya itu sudah menyiapkan bahan-bahan kan seperti itu. Jadi bahan sudah di dalam sini. Nah, ketika bangun subuh, bangun jam setengah 4 gitu kan, kita tinggal memasukkan ini salah satunya. Contohnya karena di sana kita dari awal ya. Nah, ini sudah memberikan telur ya, telur seperti itu. Kemudian ada susu ya, kita berikan susu kental manis. Jadi untuk menambah bahan-bahan lain dan tambahan pasta ya. Pasta itu biasanya kalau saya tuh menggunakan pasta kopior. Intinya untuk apa? Kegunaan adalah untuk, nah ini berkaitan dengan teman-teman yang ada yang bertanya, Bang, untuk menghilangkan bau apek pada adonan itu apa gitu kan? Salah satunya adalah pasta, teman-teman. Pasta yang tergantung teman-teman suka ya, yang mana yang teman-teman kira-kira yang untuk ditingkatkan aromanya kan gitu. Jadi untuk salah satunya untuk menghilangkan bau apek ataupun bau yang kurang sedap pada adonan nantinya. Karena kalau kita kasih pasta nih teman-teman, cobalah kalau teman-teman pas lewat di nggak jauh lah dari orang yang sedang menggoreng bolang-balik, itu aromanya itu semerbak ya, artinya dari jauh pun biasanya kecium gitu loh. Itu salah satu penguatnya juga ya, dan selain untuk menghilangkan rasa atau bau apek. Nah ini seperti ini. Kemudian biasa saya memberikan dua pasta. Yang pertama kopior, ada inti tadi untuk aroma ataupun pengharumnya adonan seperti itu. Yang kedua biasanya saya menggunakan pasta juga, kopi mocha ataupun kopi ataupun mocha, itu tergantung teman-teman, atau coklat juga nggak apa-apa. Itu untuk memekatkan adonan sendiri nantinya seperti itu. Nah, jadi itu fungsi dari dua pasta ya. Tapi kalau pasta kopi mocha ataupun kopi ataupun mocha aja ataupun coklat, itu sedikit saja, jangan kebanyakan. Nanti kalau kebanyakan adonannya hitam kan jelek juga teman-teman. Nah, setelah itu tadi selesai, kemudian kita masukkanlah air dengan berapa ya, kapasitas sesuai dengan ukuran yang teman-teman buat. Kalau di sini kan pas membuat itu takarannya cuma 6 kilo teman-teman. Jadi 6 kilo. Terus tadi ada yang sudah dimasukkan ke dalamnya itu adalah yang saya sebutkan tadi. Dan ini sudah mulai membuat adonan. Jadi lubang di tengah itu fungsinya untuk menampung bahan-bahan lain seperti pengembang, mentega, gula dan lain-lain seperti itu. Nah, ketika sudah dimasukkan, kita aduk seperti ini. Oke, kita skip ya, kita skip seperti ini. Nah, ini sudah mulai rata teman-teman. Artinya kita kalau sudah air sudah masuk semua gitu kan, kemudian ambillah di sisi-sisi pinggir-pinggirnya lah, berlahan-lahan sambil menghaluskan yang di tengah. Intinya di tengah itu, bahan-bahan di tengah itu usahakan itu tercampur rata dulu, karena di situ akan mempengaruhi reaksi-reaksi dari bahan-bahan campurannya, seperti ada mentega, pengembang. Itu penting sekali teman-teman, karena kalau bahan tengah ini belum tercampur, belum rata, nanti teman-teman bisa gagal gitu kan. Karena ini adalah salah satu cara ya, ataupun teknik kita membuat adonan itu sendiri. Jadi jangan dianggap ini itu tidak berfungsi teman-teman ya, seperti itu. Sudah apa ya teman-teman, sudah mulai rata yang bagian tengah, yang bahan-bahan sudah rata, kemudian barulah dicampur ke semua bareng. Nggak apa-apa teman, kalau sisi tengah ini sudah rata semua, sudah kira-kira tercampur semua, barulah dicampur bareng gitu, nggak apa-apa gitu kan. Jadi
nggak usah ragu, langsung gitu kan. Yang penting tengahnya itu sudah kira-kira ya, lama sedikit nggak apa-apa, karena kalau semakin lama kita ngaduk di tengah semakin rata itu akan semakin bagus hasilnya gitu kan. Nah ketika sudah seperti ini ya resiko ya teman-teman, artinya nanti kurang air atau kelebihan air, nah itu kan kita sendiri yang tahu nanti solusinya apa gitu kan, seperti. Nah umpamanya ini kan sepertinya kelembekan ya teman-teman, kelembekan ya, solusi nanti teman-teman nambah tepung lagi gitu, nggak apa-apa kalau umpamanya kita bikin 6 kilo nih gitu kan, ketambahan tepung setengah kilo, bahkan sekilo pun tuh masih nggak masalah teman-teman, masih bagus juga. Nah setelah ini ya, oke kita geser lagi, ini udah mulai buat adonan, dan nih adonannya sudah berbentuk ya, sebenarnya sudah membentuk adonan gitu teman-teman ya. Kalau kayak gini sudah kelihatan rata ya, sudah bentuk adonannya itu sudah kelihatan teman-teman. Kita geser-geser saja. Nah jadi cara mengaduknya, cara menekan adonan kan nanti itu tergantung versinya teman-teman ya. Suka model seperti apa, cara nekannya seperti apa, itu kembali lagi kepada teman-teman semua ya. Jadi tidak harus sama, itu tidak masalah. Yang penting itu nanti bisa kalis, bisa ngembang sempurna gitu kan, dan hasilnya pun memuaskan gitu teman-teman. Jadi itulah salah satu teknik mengadon itu perlu diterapkan, karena apa? Supaya kita hasilnya bisa lebih maksimal ya. Nah, kalau cara ngadon saya ya dan teman-teman tuh prakteknya seperti ini aja teman. Jadi menggunakan tangan ditekan seperti itu agar agar tekanan tuh ke bawah ya, ke bawah adonan sehingga bisa rata. Nah, sudah kita lihat teman-teman, oke. Jadi kalau di sini total itu ada sekitar 20-an menit, artinya bikin 6 kilo itu teman-teman ya, 20 kilo itu bisa nggak sampai setengah jam lah gitu kan. Jadi selesai. Ini kalau kayak ini kan udah kelihatan. Cuma ini ya seperti adonan biasa, artinya agak lembek ya teman-teman. Tapi kalau belajar sih menurut saya jangan terlalu lembek ya, karena akan kesulitan, akan repot teman-teman sendiri nanti ketika motongnya ataupun saat melebarkan adonan itu sendiri. Nah ini kan sudah kelihatan. Jadi kalau adonan sudah kalis atau tidaknya kan kelihatan teman-teman. Jadi dari tarikan kita gitu kan, dari tarikan kita kemudian diangkat itu sudah tidak lengket, terutama di tangan juga sudah enak rasanya gitu kan. Jadi sebenarnya simpel teman-teman ya. Nah jadi nih buat teman-teman yang sering bertanya kenapa adonan gagal gitu kan, seperti itu, kenapa tidak ngembang gitu kan. Jadi hanya beberapa permasalahan sih sebenarnya. Yang pertama, kalau teman-teman membahas tentang bahan itu sendiri gitu kan, udah komplit belum gitu kan. Biasanya kalau bahan-bahan itu nggak jauh beda ya, bahan-bahan dari YouTube, dari Google, bahkan dari pedagang-pedagang lain pun saya rasa hampir sama, cuma beda-beda dikit itu kan nggak menjadi suatu masalah. Yang kedua tuh yang paling fatal teman-teman ya, cara teman-teman membuat adonan sendiri. Teman-teman mengeluarkan tenaga pokoknya sampai ini dibanting-banting, tonjok-tonjok mana adonan itu. Kalau teman-teman nggak bagus, cara tekniknya nggak sempurna gitu kan, ya adonan itu nggak akan kalis, nggak akan ngembang, hasilnya pun hanya capek-capek aja. Kita hanya keluar keringat gitu sampai artinya, dan hasilnya mengecewakan gitu kan. Itu bagi teman-teman yang biasa belajar. Saya pun dulu mengalami seperti itu teman-teman. Tapi kalau udah biasa, perhatikan cara ngadonnya, dan itu nanti pasti mengantisipasi kegagalan. Nah kalau kayak gini kan udah mulai kali teman-teman sudah bisa untuk kita pergunakan. Nah jadi itu ya teman, cara simpelnya ketika kita itu membuat adonan agar tidak gagal seperti itu. Jadi teman-teman semua yang sering bertanya, coba ini bisa teman-teman lihat di konten saya ini 2 tahun yang lalu ya. Di judulnya itu membuat adonan odading atau roti goreng dengan video full ini, durasinya sekitar 20 menit. Oke teman-teman, jadi itu saja review pada kesempatan kali ini. Mohon maaf ya bila banyak pertanyaan yang belum bisa saya jawab, dan kita berjumpa lagi di video dan tayangan berikutnya.